Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk kembali saham-saham Big Bang. Langsung saja kita ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 4.910, terkoreksi 0,8%. Asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. BBNI membentuk kembali lower low. Kalau dilihat dari 3 hari perdagangan sebelumnya. Tapi kalau ditarik seminggu, lower low-nya itu ada di 4.800 ya, tanggal 11 November. Nah, jadi gimana untuk minggu depan? Masih belum pasti, tapi minggu depan itu tanggal 20 hari Rabu tuh ada pengumuman BI tentang interest rate atau suku bunga ya. Jadi dengan kondisi seperti ini ya mestinya minggu depan tuh jadi momentum kebangkitan Big Bang. Tapi yang menjadi kendala atau sandungan lagi itu sentimen dari indeks MSCI yang menurunkan bobot di Indonesia itu dari 2% ke 1,5%. Nah, itu akan terjadi terus sampai nanti tanggal 26 November pas rebalancing. Setelah itu ya biasanya ada potensi recovery. Ya, tapi mudah-mudahan minggu depan BBNI atau saham Big Bang sudah selesai turun. Mudah-mudahan gak jebol 4.800. Kalau jebol tuh agak dalam tuh, mungkin sekitar 10% lagi turun. Tapi masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah. Karena pandangan saya tetap dia itu ada potensi sideways. Jadi kalau sampai minggu depan tuh jebol 4.800 ke 4.300, 4.400 tetap ada yang cover di bawah. Kenapa? Seperti ini aja Bapak Ibu logika berpikirnya ya. Nih bayangin dari peaknya 5.800 kalau sampai 4.200 tuh dia turun 25%. Dan apa yang menjadi sentimen dia akan turun lebih dalam. Sedangkan ISG baik-baik aja, Indonesia baik-baik aja, ekonomi juga baik-baik aja, ya pasti ada yang cover. Sedangkan di area 4.700, 4.800 nih potensi tetap ada yang cover. Ya karena sudah terlalu dalam turunannya nih. Dah 16% dengan kondisi seperti ini itu keterlaluan. Jadi kalau dia turun lagi sampai 4.300, 4.400 tuh pasti rebound. Pasti bangkit ada yang cover. Bapak Ibu nggak usah takut lah kalau Big Bang. Ya sudah area-area pantulan nih. Ya maksimal swing sekali lagi. Kalaupun turun ya 4.400. Mudah-mudahan seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Itu aja untuk BBNI. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau memang sentimennya bagus, minggu depan tuh ya potensi rebound. Minimal 5.100, 5.200 seperti gambaran saya kemarin. Ya tembus itu sinyal bagus. Minggu depan tapi konfirmasinya. Lanjut. BMRI yang ditutup dengan 6.350 terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BMRI di distribusi. Secara teknikal BMRI lagi berjuang untuk bertahan. Mudah-mudahan dia rebound. Cuman semalam apa di Amerika juga masih tertekan ya. Indeksnya coba saya cek dulu tuh. Nasdaq-nya turun 2,24%. S&P 500 itu turun 1,32% dan Dow Jones-nya 0,7%. Eropa juga koreksi. Tapi minggu ini itu hari Jumat mulai berkurang outflow ya, cuman 283 miliar. Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Untuk BMRI juga sama. Bapak Ibu kalau ada yang kebeli di harga 6.500, 6.350 ini nggak masalah, jangan takut lah. Kalaupun turun lagi sedikit lagi lah 5.800, 6.000. Jadi ya mungkin 7%-an lagi lah turun. Udah tangkap aja average down. Kenapa ya seperti tadi, apa yang menjadi pertimbangannya membuat BMR ini sampai turun lebih dari 5.800. Kalau dia turun dari 5.800 30% tuh apa yang menjadi sentimennya? Indeks global MSCI. Ya sudah, ini sudah menurut saya info dari indeks global MSCI itu udah ditahu asing sepertinya pas semenjak ya Oktober ya. Ini coba, ini kan Oktober nih. Kapan nih? Ya semenjak Oktober pasti itu. Kenapa itu? Dia turun deres kan, turun terus ya, itu sudah ketahuan. Jadi harusnya sedikit lagi, nggak terlalu dalam. Jadi sentimen kemarin rilis bobot Indonesia di MSCI itu ya seharusnya sudah price in
Ya, jadi mudah-mudahan nggak jebol lah 6.200. Ya, itu aja. Coba kita lihat nih. Semenjak COVID itu dia turun berapa persen nih? Coba cek dulu ya, biar Bapak Ibu juga bisa menghitung kira-kira, walaupun belum pasti tapi kita sudah bisa hitung kira-kira. COVID dia turun 50% wajar, karena itu isu global juga ya, sentimen dari global. Selebihnya setelah COVID dia turun 25%. Terus nih 20%, terus 17%, terus 8%. Nah, ini yang paling dalam nih waktu di kapan nih? Maret 2024 nih turun, dari peaknya dia turun 24%. Ya, harusnya ya udahlah segitu aja. Kemungkinan besar tetap sideways. BMRI sideways. Jadi kalaupun turun tetap akan mantul, tetap ada yang cover di area 5.800 6.000. Itu aja untuk BMRI ya. Jadi nggak usah takut, kecuali Bapak Ibu yang punya harga pucuk. Ya salah satu caranya average down aja, biar average Bapak Ibu agak turun. Ya, itu aja untuk BMRI. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana cara average down saham-saham berfundamental bagus, Bapak Ibu bisa join di external community YouTube. Di sebelah tanda lonceng atau notifikasi itu ada tulisan gabung, dan pilih yang Pro Trader. Dan di Pro Trader itu juga setiap hari Minggu, ya seminggu sekali itu ada saham-saham pilihan yang Bapak Ibu bisa perhatikan selama seminggu. Itu kalau tertarik bisa pilih. Kalau mau yang lebih murah tuh ada Trader Semi Pro per 2 minggu. Itu ada saham-saham pilihan, bisa coba di situ. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih update setiap jam market, kondisinya, bagaimana plannya, strateginya, itu live update, Bapak Ibu bisa join. Kalau yang mau gratis, asal minimal ada saldo 10 juta, transaksi minimal akumulasi setiap bulan jual beli itu 50 juta, itu bisa menggunakan external community Stockbit. Bagi pengguna Stockbit ya, itu masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan di situ kodenya. Ya, kalau tertarik boleh join. Dan kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain dan nyaman menggunakannya, ya bisa juga join di grup Swing Trader, Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu yang mau belajar scalping ya, untuk mencari profit cepat, mungkin Bapak Ibu punya pekerjaan utama, jadi mau juga mencari income untuk menambah harian atau mau menumbuh portofolio walaupun tipis-tipis, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping di hari Minggu besok 17 November. Ya, link tree di deskripsi, pilih kelas scalping. Nah, itu. Jadi seperti itu aja untuk BMRI ya. Sudah cukup jelas. Maksimal turun sedikit lagi mungkin. Nah, bukan sedikit sih. 6% 7% itu dalam. Ya itulah maksimalnya ya. 10% juga. Lumayan lah ya. Tapi keterlaluan lah. Kalau menurut saya keterlaluan. Sampai turun di bawah 5.800. Paling 6.000. Itu aja. Untuk BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup di harga 4.470 terkoreksi 0,6%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BBRI di distribusi masih ada outflow di BBRI. Sabar-sabarlah dulu ya. Kondisi sekarang dia gak mampu menembus lagi 4.500. Sempat tembus di hari Rabu, Kamis jebol, Jumat jebol. Tapi masih batas toleransi. Yang 4.470 itu masih batas toleransi. Kita lihat minggu depan kalau rebound mantep. Tapi kalaupun turun sama, kemungkinan besar saham-saham Big Bang itu sideways. Jadi kalau dia nanti ada windows dressing, potensi besar lumayan tinggi nih pantulannya. Misalnya nggak usah di 4.000 inilah. Dari 4.400 nih dia mantul sampai 5.600 tuh 25%. Sebulan bisa nggak? Ya kalau market mendukung bisa-bisa aja. Cuman agak berat ya kalau menurut saya ya. Ya tapi kita lihat aja lah. Ya apalagi kalau dia sampai 4.000 tuh 34% mungkin nggak apa yang menjadi sentimennya. Ya kita nggak tahu ya. Tapi ya namanya market bisa-bisa aja terjadi. Ini contohnya. Juni dia sampai September 3 bulan. Ya. Jadi agak berat. Kalau sebulan dia naik berapa nih pernah? Dari bottom ya. 20%. Nah mungkin juga kan dari sini nih naik 20%. Ini sebulan dia naik nih. Dari 20 Juni sampai 12 Juli. Nggak nyampe sebulan. 2 minggu. Naik 20%. Nah itu yang dimanfaatin oleh para swing trader.
Itu ya, kita lihat aja nanti untuk BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 10.175 menguat 0,34%. Asing net buy. Kalau di broker resminya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BBCA cukup aman di atas tema 200-nya, di atas 10.000. Masih oke, nggak masuk. Time frame weekly-nya volumenya lumayan besar, tapi sayangnya memang minggu kemarin dia open gap down terus naik. Aman. Kalau kondisi seperti ini biasanya aman. Kita lihat aja minggu depan. Mudah-mudahan bertahan di atas 10.000. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1.290 terkoreksi 1,14%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya BBTN didistribusi. BBTN sudah 4 minggu terus turun. Udah saatnya lah dia bangkit. Minggu ini momentumnya kalau dia balik ke atas 1.300 aman. Tapi kalau jebol ya maksimal sama 1.200. Sideways. Mana sih sideways nih? Cuman ya nggak juga dalam waktu dekat. Dia misalnya dia turun sampai 1.200 ya, sampai kalau sebulan naik 23% di Desember ya itu luar biasa ya. Tapi ya gambarannya untuk Big Bang itu kemungkinan besar 3 bulan ke depan itu sideways ya. Tapi kalau dia bisa tembus dan uptrend ya itu cukup bagus lah. Tapi gambarannya kemungkinan besar sideways ya. Itu aja untuk BBT. BDMN yang ditutup di harga 2.520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya BDMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BDMN masih bertahan nih. Kalau melihat EMA serinya mulai menyempit, apakah tanda-tanda akan rebound minggu depan? Bandar detektor Stockbit juga netral seminggu kemarin. Butuh konfirmasi juga, tapi kalau sampai dia bisa rebound minggu depan tutup di atas 2550 serius naik. Apalagi kalau tembus 2600 udah siap-siap. Minggu depan tembus 2600 sinyal menguji resisten kuat 2700 itu sangat mungkin. Ya, itu aja dulu untuk BDMN. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 2.490 terkoreksi tipis 2,35%. Asing net sell. Kalau di broker resminya Arto diakumulasi. Arto ini momentum juga harus bangkit. Nggak boleh jebol 2.400. Dia minggu depan kalau jebol udah gagal. Menurut saya bisa melorot makin dalam. Ya, kita lihat minggu depan. Konfirmasinya memang EMA 200-nya. Ini kita gambar yang tipis-tipis saja ya. Biar Bapak Ibu nggak pusing lihat banyak garis kan. Kadang ada yang pusing tuh. Pernah komen. Nah, seperti ini ya. 2000 berapa nih? 2000, jangan tinggi-tinggi deh. 2600. Resisten EMA 200-nya tembus minggu depan udah sinyal uptrend. Sampai awal bulan Desember gas ke atas. Kuncinya minggu depan atau maksimal pas rebalancing 26 Desember, 2 minggu lagi lah. Pokoknya yang penting nggak usah minggu depan atau 2 minggu lagi. Dia tuh kalau sudah di atas 2600 target arah 3000 minimal sampai 3200. Itu aja. Tunggu konfirmasi, kita lihat beberapa candle nanti pas dia sudah di atas 2600. Kalau oke, ya udah potensi Desember 20% kenaikan 3.200 ya. Disclaimer dia naik kembali. Itu aja untuk Arto. Lanjut, BTPS yang ditutup di harga 940 terkoreksi 0,52%. Asing net buy. BTPS ada akumulasi walaupun tipis. BTPS nih lagi berjuang untuk sedikit lagi lah mantul dia minggu depan 900 atau berapa nih? 900. Iya, 900 akan dijaga. Ya. Jadi kalau koreksi Senin dekat-dekat 900 tuh sikat aja kalau Bapak Ibu berminat. Tapi ini disclaimer dia analisa kembali ya. Pokoknya yaitu maksimal turunannya dan setelah itu bangkit nggak? Peluang besar apalagi ada sentimen interest rate dan juga dia sudah 5 minggu terus turun dan penurunan tertajamnya terbanyak volumenya itu di minggu ini. Nah, harusnya minggu depan ada perlawanan di 900. Kita lihat BTPS di 900. Lanjut, NISP yang ditutup di harga 1.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di broker semuanya NISP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, harganya nanggung ya, tapi apakah dikasih EMA 200 harusnya jadi sandarannya ya. Tetap 1.300 dijaga NISP potensi besar. Time frame weekly-nya juga terlihat ya, koreksi 2 minggu dengan volume kecil dan EMA CD-nya memang dead cross.
Satu kali lagi lah candle koreksinya, dan ya 1300 mudah-mudahan dijaga. Kita lihat kalau Bapak Ibu mau incar dekat-dekat 1300 untuk NISP. Itu aja. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1785 menguat 0,28%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BNGA di distribusi. Secara teknikal BNGA sama analisanya, tunggu dia tembus 1800 baru beli aja. Tembus 1800 Senin Selasa udah baru beli. Atau nawar di bawah sekalian 1700. Dah gitu aja ya untuk BNGA. Nggak usah panjang lebar lah. Yang penting kalau dia tembus 1800 itu menarik. Kalau dia terus turun menarik juga kalau dia di area 1700. BRIS yang ditutup DG 2850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BRIS ada akumulasi walaupun tipis. BRIS saat ini langsung saja ke tekniknya. BRIS masih sideways ya. Yang penting gak jebol 2800 sih ya. Hot aja lah Bapak Ibu ya. Kita lihat minggu depan. Apalagi Bapak Ibu perhatikan. Dia mulai sidewaysnya bagus. Nah ada big akumulasi nih. Dan yang beli itu TP AK tuh kan bukan broker-broker retail tuh. Apakah rebound minggu depan? Mudah-mudahan. Pokoknya tembus 2900 tuh menarik minggu depan. BRIS. Yang penting jangan jebol 2800. Mas CD-nya dead cross mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 terbentuk. Tapi masih di atas perbatasan garis 0. Dan ini adalah neckline. Apa itu neckline? Ya persimpangan jalan, dulunya resisten. Nih. Akhirnya dia tembus dan dia retest. Seharusnya nih bangkit. Minggu depan tembus 2900. Bagus BRIS. Ingat aja itu. Itu aja untuk BRIS. Jadi seperti itu aja ya untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.